Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini sebenarnya video ini untuk tutorial aja ya teman-teman, karena ini kondisinya panelnya putus dan saya akan memberikan apa-apa aja yang diganti ketika teman-teman mengalami kerusakan pada bagian SPT, khususnya pada bagian panel yang putus ya teman. Jadi video ini hanya ini hanya untuk tutorial dan hanya saya akan berbagi komponen-komponen apa aja yang mesti diganti jika teman-teman mengalami kondisi kerusakan seperti ini ya teman. Ini motor Vario, ini Vario 125 tahun 2014 ya teman. Kondisinya seperti ini panelnya putus ya. Ini kondisi saat jalan tiba-tiba panelnya udah putus. Cuman ini bukan tiba-tiba sih teman-teman, kata menurut konsumen ini motor waktu sebelum panelnya sampai putus banget itu dia ada kendala. Kalau kita kecepatan 80 itu ya, ada suara berisik ya teman. Lama kelamaan itu dia nggak bisa nyampe 80, turun dan sampai dia pas sebelum putus itu tarikannya itu semacam ngayun ya teman. Jadi ini di video kali ini saya akan kasih tahu apa-apa aja yang perlu diganti jika teman-teman mengalami kendala seperti ini. Dan ini untuk bagian camnya ini udah kemakan teman-teman, dan ini untuk bagian rumah roller, ada untuk kemiringan juga udah kemakan ya teman-teman. Dan ini untuk karet slidernya, karet cam ini juga udah kemakan teman-teman. Ini yang tadi ya, cam sama rollernya. Karetnya itu letaknya di sini ya teman, di antara celah-celah sini. Dan ininya juga udah kemakan untuk bagian celah-celahnya itu ya teman-teman. Dan ini untuk bagian rumahnya, ini untuk bagian slidernya atau karet camnya kita ganti baru ya teman-teman. Ini untuk bagian karetnya kita menggunakan original part dari Honda. Ini karetnya ya teman-teman, kita ganti baru. Dan seperti ini kondisi barunya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jika mengalami karet cam atau karet slidernya itu goyang, sebaiknya diganti. Dan pemasangan seperti ini posisi pemasangannya. Untuk bagian rumah ruler sama ruler juga kita ganti teman. Ini kita ganti baru, dan ini cam sama karetnya juga kita ganti baru. Jadi kita akan pasang dulu ya teman. Dan ini untuk rumahnya kita ganti, dan ini bosnya juga kita ganti. Bos rumah ruler kita ganti baru juga ya teman. Dan untuk pemasangan seperti di video ini ya teman. Jadi part-part yang diganti itu adalah camnya, karet slider, ruler, rumah ruler, bosnya, sama kipasnya. Kipas depan itu untuk bagian puli depan itu full kita ganti baru semua, karena yang lama itu udah oblak ya teman. Jadi kita putuskan untuk ganti baru semua bagian puli depan.
Dan panbelnya juga diganti teman, karena panbelnya putus yang lama. Hehehe. Jadi yang paling wajib diganti itu sebenarnya panbelnya ya teman-teman. Cuman kalau kita cuman ganti panbel sementara komponen yang lainnya itu nggak kita cek, ya nanti jadinya mubazir ya teman-teman. Jadi kita sia-sia mengganti panbel karena panbelnya itu putus, itu kan pasti ada sebabnya ya teman. Bisa jadi emang faktor panbel yang udah kelamaan, atau bisa jadi dari komponen-komponen lain yang rusak yang bisa mengakibatkan panbel juga rusak ya teman. Jadi jika teman-teman mengalami putus panbel, baiknya minta dicek atau dicek dulu untuk bagian komponen-komponen lainnya, sehingga saat kita masang atau mengganti panbel baru itu dia udah aman dan nggak akan putus lagi panbelnya ya teman-teman. Jadi harus teliti untuk pengecekan di bagian seperti ini, karena semua komponen itu berhubungan ya teman. Jadi kalau teman-teman mengalami panbel yang putus, sebaiknya jangan langsung diganti panbelnya, dicek aja dulu bagian-bagian di komponen seperti. Jika udah dirasa aman, barulah kita lakukan penggantian pada panbelnya ya teman-teman. Jadi untuk Vario ini panbel kita ganti baru ya. Ya iyalah ya teman-teman, karena panbel yang lama itu udah putus. Dan untuk bagian puli belakang, kita nggak lakukan penggantian. Cuman kita hanya bersihkan saja bagian kampas gandanya, kita bersihkan. Dan untuk bagian untuk bagian puli belakangnya itu kita bersihkan semua, lalu kita pasang lagi dan nggak ada yang menggantikan. Kecuali untuk bagian kampas ganda ya teman. Kampas gandanya saya ganti pakai punya orinya Mio M3 ya teman. Jadi saya hanya ambil kampas gandanya aja. Untuk perumahannya itu saya tetap menggunakan punya Vario. Jadi untuk kampas gandanya saya ganti pakai punya Mio M3 ya teman-teman. Karena punya Mio M3 itu bisa dipasang di Vario ya teman. Jadi saya hanya mengambil bagian kampas gandanya aja. Housingnya saya tetap pakai punya Vario ya teman. Jadi ini tinggal pasang lagi ya, dan nanti kita akan coba lihat. Dan ini untuk mangkuk kampas gandanya juga saya masih menggunakan yang lamanya. Jadi ini hanya cuman dibersihkan saja ya teman. Nanti saya akan bikin list apa-apa aja yang diganti pada Vario ini ya teman.